Terkadang sebuah kasus tidak memerlukan bertahun-tahun untuk dipecahkan, penyelidikan yang intens, atau pertimbangan yang hati-hati. Hanya dibutuhkan detail terkecil dan paling tak terduga agar retakan mulai terlihat. Goresan pada sepatu, pesan yang dikirim beberapa menit terlambat, atau riwayat pencarian yang tak bisa dihapus, dan semuanya mulai terungkap. Nomor 10. Pada bulan Oktober 2023, seorang warga negara Kuba berusia 33 tahun yang tidak disebutkan namanya dilaporkan hilang. Seorang kerabat menerima pesan teks dari ponsel pria tersebut, namun merasa isi pesannya sangat tidak seperti biasanya. Diduga, pesan tersebut menyatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya memutuskan untuk meninggalkan Spanyol dan membuang ponselnya. Karena curiga dengan pesan teks tersebut, kerabat itu menghubungi pihak berwenang Tejuecho untuk melaporkan aktivitas yang tidak biasa itu, dan pencarian terhadap sang tamu pun dimulai. Pria asal Kuba itu sedang mengunjungi desa Tejuecho di Provinsi Soria, bagian utara. Pihak berwenang mulai mencari dia tanpa lelah, tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Mereka juga hanya memiliki informasi yang sangat terbatas untuk dijadikan petunjuk. Tetapi pada saat yang sama, ketika dia dilaporkan hilang, sebuah kebetulan yang tidak terduga muncul yang pada akhirnya akan mengarah pada solusi dalam misteri pembunuhan. Pada bulan Oktober 2023, mobil Google yang memetakan jalan-jalan mengunjungi Tejuecho untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dan kemudian merekam gambar samar yang menjadi bukti kejahatan mengerikan. Setelah menentukan beberapa kemungkinan pergerakan pria yang hilang tersebut, para penyelidik menggunakan Google Street View di mana mereka menemukan sebuah adegan yang sangat mencurigakan. Terparkir di pinggir sebuah gang yang sebagian besar kosong, ada sebuah kendaraan merah dengan bagasi terbuka. Bersandar ke dalam bagasi tersebut, ada seorang pria yang tampak sedang meletakkan sebuah karung putih yang tampak besar ke dalam ruang itu. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada gambar sebelumnya yang juga diambil oleh Google pada hari yang sama. Gambaran yang buram itu tampaknya menunjukkan seseorang sedang mendorong gerobak dorong dengan karung putih besar yang sama. Kedua gambar ini akan memainkan peran penting dalam memecahkan kasus hilangnya warga negara Kuba berusia 33 tahun itu. Dengan menggunakan Google Street View, petugas dipandu hingga ke depan pintu dua orang, seorang pria dan mantan pacarnya. Para detektif menemukan bahwa kedua pihak tersebut mengenal pria yang hilang itu. Wanita itu adalah pasangannya dan pria itu adalah mantan pacarnya. Dan keduanya ditangkap atas dugaan penculikan yang kemudian berkembang menjadi penyelidikan pembunuhan yang mengarah pada penemuan pria yang hilang tersebut. Pada awal Desember 2023, batang tubuhnya ditemukan di kuburan dangkal di sebuah pemakaman terdekat, yang mengonfirmasi bahwa hilangnya dia adalah akibat dari pembunuhan. Tanpa detail-detail kecil yang disediakan oleh Google Maps, kasus ini mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk dipecahkan atau bahkan mungkin tidak pernah terpecahkan sama sekali. Gambar-gambar tersebut membantu polisi mengidentifikasi kendaraan mencurigakan yang digunakan dalam kejahatan itu. Nomor 9. Pembunuhan di desa Tejuecho bukan satu-satunya kasus di mana Google berperan penting dalam memecahkan kejahatan serius. Pada Januari 2003, Janine Patrick yang berusia 57 tahun, seorang ibu dari 3 anak, menghilang dari Durham, North Carolina, dan Google menjadi tempat ditemukannya bukti tak terbantahkan yang membuat kasus ini dinyatakan terpecahkan. Janine adalah seorang pemain cello yang hobinya dianggap lucu, eksentrik, dan selalu menggemaskan oleh anak-anaknya. Orang-orang terdekat menggambarkan dia sebagai sosok yang penuh semangat, yang menekuni hobi-hobi tidak biasa seperti menari perut dan bergabung dengan Durham Symphony Orchestra. Dia membesarkan anak-anak lelakinya di Vermont bersama suaminya, Chess. Tetapi ketika Chess meninggal pada tahun 1995 karena penyakit jantung, dia merasa perlu suasana baru. Di Durhamlah dia bertemu dengan Robert Patrick dan jatuh cinta lagi. Robert, yang berusia 50-an dan telah bercerai, memiliki minat yang sama dengan Janine dalam musik, seni, dan memasak. Dan pada tahun 2001, mereka menikah dengan bahagia. Namun pada akhir tahun 2022, perubahan kelam sudah menanti. Janine sedang mempersiapkan pekerjaan baru ketika tiba-tiba dia kehilangan kontak dengan teman-teman dan keluarganya. Pada Januari 2003, dia secara resmi dilaporkan hilang. Robert mengklaim bahwa dia tidak pernah pulang dari pertunjukan simfoni, tetapi ternyata dia juga tidak pernah sampai di sana. Sementara pencarian ibu dari 3 anak itu terus berlanjut, para detektif sedang dalam proses mengumpulkan bukti terhadap tersangka utama mereka. Beberapa bulan kemudian, jasad Janine Patrick ditemukan di Falls Lake, 10 mil dari rumahnya. 2 nelayan menemukan sebuah terpal besar yang mengapung di air. Terpal itu diangkat oleh petugas forensik dan dikirim untuk dianalisis, yang kemudian mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah milik wanita yang hilang itu.
Hilangnya dia secara resmi dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Dalam beberapa bulan berikutnya, para detektif menggunakan semua informasi yang mereka kumpulkan tentang Robert untuk membuktikan bahwa dia bersalah atas kasus pembunuhan. Mereka menemukan bahwa dia bukanlah pria seperti yang terlihat. Dia bukan suami yang penuh kasih, juga bukan pria yang mengutamakan keluarga, melainkan sebenarnya adalah seorang penipu. Para penyelidik telah menemukan bahwa dia adalah seorang playboy yang menipu beberapa wanita yang tidak curiga demi uang mereka, termasuk Janine. Mereka menyelidiki latar belakangnya dan menemukan riwayat kebohongan, penipuan, serta serangkaian perselingkuhan yang mengarah pada satu kesimpulan. Dia menjalani kehidupan ganda. Para penyelidik mulai menduga bahwa penipuan dan perselingkuhan mungkin menjadi motif di balik pembunuhan tersebut. Mungkin menurut mereka, Janine telah mengetahuinya dan Robert berusaha membungkamnya. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak memiliki bukti nyata bahwa dia adalah orang yang mengambil nyawa Janine. Tapi Google memilikinya. Para detektif meminta bantuan seorang ahli komputer yang menelusuri riwayat pencarian Robert, di mana dia menemukan skenario persis pembunuhan istrinya. Di antara kata kunci pencarian tersebut ada leher, patah, dan mematahkan. Dia juga melakukan riset mendalam tentang ketinggian air danau, dermaga perahu, arus air, dan bukti yang paling memberatkan yaitu cara mengakses Falls Lake. Kata kunci pencarian ini tercatat 4 hari sebelum Janine dilaporkan hilang. Setelah 2 jam musyawarah, dengan riwayat pencarian sesederhana itu sebagai pertimbangan, juri dengan suara bulat menyatakan, Robert Patrick bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kejahatannya. Nomor 8. Sidney Luft lahir di Broken Bow, Nebraska dan dibesarkan di Arcadia, lalu pindah ke Neely pada tahun 2000. Dia dikenal karena keahliannya dalam memancing dan menunjukkan minat pada golf serta bola basket. Saat remaja, dia mengalami skoliosis yang membuatnya tidak bisa lagi berolahraga. Dan pada tahun 2011, setelah lulus dari sekolah menengah, dia mulai bekerja di toko Menards setempat. Sekitar waktu ini, dia mengalami masalah kesehatan mental, termasuk depresi berat dan kecemasan, yang tampaknya mencapai puncaknya hanya beberapa hari sebelum dia menghilang pada tanggal 15 November 2017 saat usianya baru 24 tahun. Meskipun mengalami masalah kesehatan mental, Sidney tetap berusaha menjalani hidup sebaik mungkin dan berencana untuk pergi kencan melalui Tinder. Dia baru saja bertemu seseorang di situs tersebut dan mereka berdua berencana untuk bertemu di Wilber, Nebraska. Kebanyakan orang yang mengenalnya tidak mengetahui rencana ini, yang baru mereka ketahui setelah Sidney membuat sebuah postingan pada hari ia menghilang. 3 minggu setelah Sidney dilaporkan hilang, sisa-sisa tubuhnya yang telah dipotong-potong ditemukan di sepanjang jalan kerikil di daerah Wilber, Nebraska. Selama penyelidikan, para detektif kembali diarahkan ke postingan yang memberitahu anggota keluarga dan teman-teman tentang rencana Sidney pada hari ia menghilang. Postingan tersebut menampilkan foto korban dengan keterangan siap untuk kencan. Pihak berwenang kemudian diarahkan ke akun Tinder Sidney, di mana sebuah profil dengan nama samaran Audrey berisi percakapan pesan teks bolak-balik tentang rencana pertemuan. Audrey lah yang ditemui oleh wanita muda itu di Wilber. Para ahli komputer dilibatkan dalam penyelidikan dan berhasil mengungkap nama asli di balik nama samaran tersebut. Audrey adalah Bailey Boswell yang memiliki catatan kriminal termasuk kepemilikan alat terkait penggunaan narkoba. Pihak berwenang mengetahui bahwa Boswell telah mencari seorang pria bernama Aubrey Trail di Backpage. Trail mengalami kekerasan saat masih anak-anak dan tumbuh dalam kemiskinan. Dia juga berpindah-pindah dari satu keluarga asuh ke keluarga asuh lain sebelum akhirnya masuk penjara saat remaja karena perampokan bersenjata. Keduanya dinyatakan sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik setelah diketahui bahwa mereka berdua telah bertemu dengan Sidney pada tanggal yang telah direncanakan. Mereka ditangkap dan diinterogasi secara menyeluruh, yang akhirnya mengarah pada serangkaian pengakuan kacau dari Trail. Di pengadilan, jaksa tidak hanya menggunakan pesan teks Tinder, tetapi juga beberapa potongan kecil informasi lainnya untuk menyimpulkan bahwa Trail dan Boswell bertanggung jawab atas pembunuhan berencana terhadap Sidney Luft. Di antara barang bukti terdapat rekaman toko yang menunjukkan pasangan tersebut membeli gergaji besi sepanjang 1 kaki, pemotong kawat, kain pelindung, pisau tajam, kantong sampah 30 galon, beberapa galon pemutih, dan gergaji pohon. Barang-barang ini semuanya berhubungan langsung dengan pembunuhan dan pemotongan tubuh wanita muda tersebut. Trail dan Boswell kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Nomor 7. Itu terjadi pada tanggal 25 April 1935 di pemandian Cookie Aquarium, tempat seekor hiu macan dari pantai Cookie tinggal. Dalam waktu seminggu setelah penangkapannya, para staf dan pihak berwenang menyadari bahwa hiu ini menyimpan sebuah rahasia.
Hiu itu tiba-tiba jatuh sakit dan menjadi lesu tanpa alasan yang jelas. Namun tetap saja spesimen tersebut dipamerkan di depan kerumunan. Dan tak lama kemudian akan jelas mengapa ia sakit. Di depan para penonton yang berkumpul, hiu itu memuntahkan sesuatu yang tampak seperti sebuah lengan manusia. Pihak berwenang dipanggil dan anggota tubuh itu dikeluarkan dari akuarium. Hal pertama yang diperhatikan oleh para penyelidik adalah bahwa lengan itu tidak terputus oleh gigi hiu. Lengan itu telah dipotong dengan pisau. Tanpa bagian tubuh lainnya dan tanpa teknologi DNA, mengidentifikasi tubuh tersebut menjadi sulit. Namun, lengan itu memiliki tato unik yang difoto oleh petugas dan diterbitkan di Sydney Truth dengan harapan seseorang akan mengenalinya. Tak lama kemudian, Edwin Smith muncul, mengenali tato itu sebagai milik saudaranya, James Jimmy Smith. Jimmy adalah mantan petinju dan pengelola rumah biliar, dan dia menghilang beberapa minggu sebelumnya pada tanggal 7 April 1935. Edwin memberikan DNA yang diperlukan untuk memastikan kecocokan tersebut. Lengan itu milik Jimmy, dan polisi sekarang sedang melakukan penyelidikan pembunuhan yang kesimpulannya tidak sulit untuk ditemukan. Pada bulan berikutnya, para penyelidik mengarah pada seorang pengusaha dunia bawah, Reginald William Lloyd Holmes, seorang penipu dan penyelundup. Dia mempekerjakan Jimmy untuk menjalankan penipuan asuransi, dan keduanya juga melibatkan seorang mantan tentara dan pemalsu, Patrick Francis Brady, dalam aktivitas kriminal mereka. Penyelidik menemukan bahwa pria ini, Brady, adalah orang terakhir yang melihat Jimmy sebelum dia menghilang secara misterius. Dia kemudian ditangkap atas dugaan keterlibatan dan dibawa ke pengadilan. Pada tanggal 16 Mei, selama persidangan, seorang sopir taksi bersaksi bahwa dia menjemput Brady dari Carnella, tempat dia dan Jimmy minum dan bermain kartu, lalu membawanya ke Bayview Street, tempat Holmes tinggal. Sopir itu mencatat bahwa dia tampak acak-acakan, ketakutan, dan enggan mengeluarkan tangannya dari saku. Kegiatan kriminal, menjadi orang terakhir yang melihat korban masih hidup, kesaksian sopir taksi, dan penemuan bahwa Jimmy adalah informan polisi, menyebabkan Brady didakwa atas pembunuhan. Nomor 6. Pada tanggal 9 Juni 1987, warga New Orleans, Andre Daigle, yang berusia 27 tahun, meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk menghadiri makan malam bersama seorang teman di restoran Meksiko Chi-Chi's. Keduanya kemudian bermain beberapa ronde biliar yang berlanjut menjadi malam minum-minum dan berpesta di Mitchell's Lounge. Sepanjang malam itu, Andre menggoda beberapa wanita, salah satunya bernama Thelma, dan dia menunjukkan ketertarikan khusus pada Andre. Namun pada malam yang penuh kesenangan itu, Andre tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, saudari Andre, Alice McKinley, yang tinggal di California Selatan, mendengar kabar tentang hilangnya suaminya secara tak terduga. Dia tidak masuk kerja dan berhenti menghubungi keluarga serta teman-temannya. Alice kemudian memberitahu pihak berwenang, dan sementara penyelidikan sedang berlangsung dan berjalan lambat, saudari yang khawatir itu mencari bantuan dari sumber yang tak terduga. Dia pergi ke seorang paranormal yang pernah dia temui beberapa hari sebelumnya bersama teman-temannya hanya untuk hiburan. Paranormal itu adalah seorang wanita bernama Rosemary Kerr yang setuju untuk membantu keluarga dalam pencarian Andre yang hilang. Dia menyuruh saudara perempuannya untuk membawa peta Louisiana yang nantinya terbukti sangat penting dalam menentukan peristiwa yang terjadi. Pada saat pertemuan, peta dan foto pria yang hilang itu diletakkan berdampingan di atas meja. Rosemary menutup matanya dan meletakkan jarinya di atas gambar Andre. Beberapa saat kemudian, dia mulai mengeluh sakit kepala yang menusuk. Dia menggambarkannya seolah-olah dia dipukul dengan benda tumpul. Lalu dia mulai menggambarkan truk Andre, termasuk goresan yang sangat khas di sampingnya. Rosemary menggambarkan melihat seseorang dengan rambut pirang panjang yang memiliki semacam kekuasaan atas pria itu. Dan informasi ini membuat keluarga bingung karena sejauh yang mereka tahu, Andre tidak punya pacar. Rosemary mengarahkan perhatiannya ke peta dan tiba-tiba merasa sakit kepala. Dalam momen yang begitu intens itu, dia menggambarkan sebuah rawa, sebuah jembatan panjang yang tergantung di atas air, sebuah pantai berpasir, dan angka 7. Jari-jarinya menelusuri sebuah kota bernama Slidell, 30 mil dari New Orleans. Sang paranormal membuka matanya dan memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin menemukan Andre, mereka harus pergi ke Slidell. Keluarga itu melakukan persis seperti yang dikatakan, dan saat dalam perjalanan ke daerah tersebut, Alice melihat sebuah truk yang familiar melaju melewatinya dengan cepat. Dia menyadari itu adalah truk Andre yang dikonfirmasi oleh goresan panjang di sampingnya. Alice mulai mengikuti kendaraan itu dan melihat ada dua pria di dalamnya, tetapi tidak satupun dari mereka adalah saudara laki-lakinya yang hilang. Meyakini bahwa pria-pria di dalam kendaraan itu tahu sesuatu tentang kasus tersebut,
keluarga memberitahu polisi terdekat, yang kemudian mengejar truk itu dan berhasil menghentikannya. Di dalam kendaraan curian itu terdapat Michael Phillips dan Charles Gervais, yang setelah diinterogasi mengaku telah membunuh Andre Daigle. Ketika ditanya alasannya, mereka mengatakan bahwa mereka penasaran apakah mereka bisa melakukannya. Bagian dari rencana itu melibatkan pacar Michael, seorang wanita berambut pirang bernama Delma Horn. Penyelidikan lebih lanjut menemukan tubuh korban di sebuah hamparan pantai berpasir di dekat Rawa Manca, dekat pintu keluar Jalan Tol 7. Kedua pria tersebut mengaku bersalah atas pembunuhan itu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nomor 5. Maurice Travis adalah seorang maniak pembunuh asal Amerika yang dinyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 12 wanita, namun kemungkinan lebih dari 18 korban. Dia secara pribadi mengaku bertanggung jawab atas hingga 17 pembunuhan, yang menurut beberapa pihak berwenang diragukan. Dan sisanya menyarankan bahwa dia menewaskan lebih dari 20 korban. Pada saat dia disebut sebagai orang yang jadi perhatian penyidik dalam beberapa kasus ini, Travis sudah memiliki catatan kriminal, termasuk vonis atas perampokan bersenjata dan kepemilikan narkoba. Ada setidaknya satu rekaman video di mana Travis terlihat melakukan beberapa tindakan yang tak terbayangkan terhadap banyak korbannya. Rekaman itu ditemukan saat penggeledahan di rumahnya di Ferguson, Missouri. Rekaman tersebut digunakan sebagai barang bukti paling kuat untuk memvonisnya atas pembunuhan. Namun, rekaman video itu bukanlah yang membuat pihak berwenang mencurigai Travis atas kejahatan-kejahatan terhadap perempuan ini. Yang membuat pihak berwenang mendatangi rumah Travis adalah kesalahan sederhana yang dilakukan oleh Travis. Selama aksi pembunuhannya, si maniak semakin putus asa untuk mendapatkan perhatian dan ketenaran, yang membuatnya mengirim surat anonim kepada seorang reporter di St. Louis Post-Dispatch. Surat itu berisi peta dengan tanda X tebal yang menandai lokasi tubuh korban berikutnya yang berada di West Alton, Missouri. Fitur khusus ini juga diketahui dibuat dengan cara yang cukup umum. Peta tersebut menurut penyelidik telah dibuat di Expedia, seperti yang ditunjukkan oleh watermark yang menyertainya. Expedia adalah platform perjalanan online yang memungkinkan pengguna merencanakan liburan serta menyediakan penerbangan, akomodasi, penyewaan mobil, dan peta destinasi. Dengan menggunakan penemuan ini, pihak berwenang melacak peta yang dibuat oleh Expedia tersebut kembali ke Maurice Travis, dan hal itu mengarah pada penangkapannya. Dan saat berada dalam tahanan, polisi melakukan penggeledahan di kediamannya, yang mengarah pada penemuan ruang penyiksaan, alat-alat penyiksaan, taser, clipping koran tentang kejahatannya sendiri, dan sebuah kaset video. Nomor 4. Ronald Platt adalah seorang tukang reparasi TV dan berasal dari Kanada. Pada tahun 1990, dia bertemu dengan Albert Johnson Walker, sesama warga Kanada, seorang konsultan keuangan dan penipu. Keduanya bertemu di Inggris dan segera memulai bisnis bersama. Namun, 2 tahun kemudian, Ronald menyatakan keinginannya untuk kembali ke negara asalnya. Walker kemudian membelikan Ronald tiket sekali jalan dan meyakinkannya untuk kembali ke Kanada. Walker juga bersikeras agar dia meninggalkan barang-barang pribadinya, termasuk SIM dan akta kelahirannya, yang menurutnya akan dibutuhkan karena mereka sedang berbisnis bersama. Pada tahun 1995, setelah kehabisan uang, Ronald kembali ke Inggris dan bertemu lagi dengan teman sekaligus rekan bisnisnya. Namun, saat berada di Inggris, Ronald tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Tak lama setelah kepulangannya, para nelayan setempat menemukan sisa-sisa manusia di jaring mereka. Namun, mayat tersebut, karena sudah lama di air, tidak dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik. Namun yang jelas terlihat adalah sebuah jam tangan Rolex yang tetap kedap air dan tidak terpengaruh meski berada di bawah air. Dengan menggunakan nomor seri yang terukir pada Rolex, polisi mendokumentasikan petunjuk pertama mereka. Nomor seri tersebut membawa mereka kepada pemilik jam tangan itu, Ronald Platt. Karena Walker adalah rekan bisnis korban dan kemungkinan orang terakhir yang melihatnya hidup-hidup, dia dipanggil untuk diinterogasi. Dia menjelaskan bahwa dia percaya Ronald telah pergi ke Perancis. Karena tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan kejahatan, Walker dibebaskan. Kemudian, para penyelidik kembali ke rumah pria itu untuk mewawancarainya lebih lanjut. Walker tidak ada di sana, tetapi para detektif berbicara dengan seorang tetangga yang mengatakan bahwa pria bernama Ronald Platt yang tinggal di sebelah bukan Albert Walker. Juga ditemukan bahwa orang yang tinggal di rumah tersebut memiliki sebuah perahu yang telah ditemukan di dekat area tempat tubuh Ronald ditemukan. Data GPS dari perahu tersebut menunjukkan bahwa perahu itu berada di lokasi dan waktu yang sama persis dengan pembunuhan yang diperkirakan terjadi pada akhir Juli 1996. Informasi yang juga telah ditentukan menggunakan cadangan daya jam tangan Rolex.
Dengan menggunakan informasi dari jam tangan Rolex, identitas curian, dan GPS perahu, pihak berwenang menangkap Albert Walker dan memvonisnya atas pembunuhan tingkat pertama, pencurian, penipuan, dan pencucian uang. Nomor 3. William Bradford adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika yang dihukum atas 2 tuduhan, namun dia kini memiliki lebih dari 28 korban. Pada tahun 2006, Departemen Sheriff Los Angeles County merilis kumpulan foto yang diambil oleh Bradford yang ditemukan di apartemennya pada tahun 1980-an saat dia sedang diadili dan dihukum. Gambar-gambar inilah yang memainkan peran penting dalam membuat sang pembunuh divonis bersalah. Foto-foto tersebut menggambarkan hingga 54 wanita masing-masing dalam pose modeling. Dan melalui gambar-gambar seperti itulah para penyelidik dapat menentukan tidak hanya modus operandi sang pembunuh, tetapi juga menganalisis beberapa di antaranya untuk membuktikan bahwa Bradford terhubung dengan kasus hilangnya dan pembunuhan mereka. Foto-foto yang menyerupai model tersebut menunjukkan bahwa Bradford telah menggunakan kedok sebagai fotografer dengan janji karir modeling untuk memancing para korbannya keluar, seringkali ke lokasi terpencil. Lokasi terpencil tersebut termasuk daerah di padang pasir, di mana formasi batuan yang khas dapat terlihat di latar belakang gambar-gambar Bradford. Para detektif yang mengenali latar belakang khas ini dan mempelajari formasi batuan unik tersebut, akhirnya diarahkan ke sebuah area tertentu di Gurun Mojave. Analisis forensik kemudian dilakukan di area tersebut, yang akhirnya menemukan sebuah lokasi perkemahan tempat beberapa pembunuhan telah terjadi. Sisa-sisa kerangka dan bukti DNA menegaskan bahwa ini adalah tempat terjadinya pembunuhan massal. Dan karena lokasi tersebut muncul di latar belakang foto-foto yang diambil oleh fotografer palsu terhadap para korban, para penyelidik dapat memastikan bahwa dia berada di tempat kejadian perkara dan memiliki hubungan dengan mereka yang ditemukan telah meninggal. Latar belakang dari foto-foto yang tampak biasa saja akhirnya mengarah pada vonis bersalah terhadap William Bradford, sekaligus memecahkan beberapa kasus pembunuhan dan orang hilang. Nomor 2. Pada tahun 2002, Soham, Cambridgeshire, Inggris menjadi lokasi pembunuhan yang tak terduga yang kemudian berubah menjadi pembunuhan ganda. Pada bulan Agustus, 2 sahabat bertemu untuk menghadiri acara barbecue di dekat Red House Gardens. Mereka juga ditemani oleh teman-teman lainnya. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam bermain game komputer dan mendengarkan musik, beberapa teman pun pulang ke rumah. Sekitar pukul 6 sore, kedua sahabat itu meninggalkan area tersebut tanpa memberitahu siapapun. Mereka berencana membeli beberapa camilan dari mesin penjual otomatis di Ross Pierce Sports Center. Mereka terlihat berjalan kembali ke Red House Gardens nomor 4 melewati rumah College Close. Namun keduanya tidak pernah kembali ke Red House Gardens dan kemudian dilaporkan hilang. Setelah pencarian intensif selama beberapa minggu yang melibatkan lebih dari 400 petugas, jasad kedua gadis yang hilang itu ditemukan dibuang di antara dedaunan di sebuah parit. Kasus hilangnya mereka kini berubah menjadi kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ganda ini, dengan bantuan dari sumber yang tak terduga, akan terpecahkan secepat kejadiannya. Tanaman jelatang dan analisis botani forensiklah yang akan membawa pelaku ke pengadilan. Ahli botani Profesor Patricia Wiltshire menganalisis parit yang ditumbuhi tanaman liar tempat jasad-jasad itu ditemukan. Dia memperhatikan bahwa tanaman jelatang telah tumbuh di sepanjang parit dan telah terinjak-injak, tetapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wiltshire telah mengamati bahwa tanaman jelatang sudah mulai menumbuhkan tunas-tunas baru. Pertumbuhan kembali itu pada akhirnya memungkinkan dia untuk menentukan berapa lama mayat-mayat itu telah berada di dalam parit. Diperkirakan bahwa sisa-sisa tubuh itu telah dibuang 2 minggu sebelumnya, sesuai dengan waktu hilangnya temannya. Dari sewaktu itu mengarah kembali ke rumah di College Close, tempat Ian Huntley, seorang penjaga sekolah senior, tinggal. Di sini, Wiltshire dengan bantuan ahli forensik lainnya berhasil mencocokkan serbuk sari dari tanaman jelatang dengan serbuk sari yang ada di ban mobil Huntley. Penyelidikan lebih lanjut memastikan bahwa para korban telah meninggal di dekat rumah tersangka tepat pada saat mereka menghilang. Pada tahun 2003, Huntley diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan ganda dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nomor 1. Pada tahun 1991, jasad Denise Sharon Kolb ditemukan di pinggiran kota Philadelphia di sebuah jalan buntu yang belum dikembangkan setelah dia hilang selama 3 minggu. Sudah jelas bahwa dia adalah korban pembunuhan, tetapi butuh waktu 28 hari sebelum para penyelidik berhasil mengidentifikasi pelakunya. Pada saat kejadian, Denise sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Theodore Dill Donahue, yang saat itu juga diwawancarai oleh polisi. Donahue menjelaskan bahwa terakhir kali dia melihat Denise adalah saat insiden yang dipicu oleh narkotika,
di mana dia dan korban menggunakan zat terlarang secara rekreasional sebelum dirampok oleh seseorang yang tidak dikenal. Dennis katanya lari untuk mencari bantuan, tapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Beberapa wawancara lagi dengan Donahue dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang membuatnya menjadi tersangka utama dalam penyelidikan. Baru pada tahun 2019, misteri pembunuhan itu akhirnya diungkap dan pelakunya dijebloskan ke penjara. Pada tahun itu, Profesor Brian Wolf dari Temple memanfaatkan teknologi baru untuk penyempurnaan foto tingkat lanjut. Wolf sedang meneliti foto-foto dari tempat kejadian perkara dan foto-foto dari apartemen Donahue yang saat itu menjadi perhatian penyelidik, dan menemukan sebuah detail yang sebelumnya terlewatkan. Bersama tubuh Dennis terdapat beberapa potong pakaian, termasuk satu kaos kaki kuning. Selama 28 tahun tidak ada yang bertanya di mana kaos kaki yang satunya lagi. Namun, dengan memperjelas foto-foto dari apartemen Donahue, Wolf berhasil menemukan pakaian yang hilang itu. Kaos kaki kuning yang satunya lagi ditemukan di rumah tersangka. Gambar yang telah diperjelas memungkinkan para ahli forensik untuk melihat dengan jelas tekstur kain, warna, dan detail lain dari kedua kaos kaki tersebut, sehingga memastikan bahwa keduanya memang sepasang. Penemuan sederhana inilah yang akhirnya membawa pada penangkapan dan penghukuman Theodore Donahue, yang saat itu berusia 52 tahun. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua video terbaru kami. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.